Malam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan pelajaran yang kita akan sampaikan kepada adik-adik dalam pelayanan-pelayanan kebaktian anak. Dan dalam episode ini kita akan menggali firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri dalam pelayanan kami. Ya Roh Kudus, sertailah kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau. Dalam Yesus, amin. Tema yang kita akan sampaikan adalah Tuhan memberi keyakinan. Ini kita akan sampaikan kepada adik-adik dalam kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membaca Alkitab Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Pekan yang lalu, kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Episode kali ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini judulnya lebih spesifik ini ya, kepada Thomas. Kisah penampakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini terbagi dalam 2 bagian. Di konteks sebelumnya, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Kapan itu? Bacaan pekan yang lalu. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ketika mereka mengunci diri mereka pada pintu-pintu dengan ruangan terkunci, pada saat itu Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid. Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid dan akhirnya murid-murid menyampaikan pada Thomas yang disebut Didimus, kami telah melihat Tuhan." Karena saat itu Thomas tidak ada bersama dengan mereka, Thomas secara spontan mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah apa yang terjadi 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Nah, yang kali ini nih, Thomas bersama dengan murid-murid. Sementara pintu-pintu terkunci. Nah, pada saat itu, Tuhan Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya, jadi apa yang diungkapkan oleh Thomas secara spontan kepada saudara-saudaranya sebagai murid-murid Tuhan, Yesus tahu. Nah, ketika Tuhan Yesus datang menjumpai mereka, pada saat itu Thomas ada bersama dengan para murid. Tuhan Yesus justru mempersilakan ini, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
tidak dituliskan dalam Injil Yohanes apakah Thomas membuktikan secara langsung. Memang tidak tereksplisitkan apakah Thomas menyentuh, membuktikan langsung ya, sensing gitu, dia merasa, dia melihat gitu ya. Tapi yang pasti ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu yang dieksplisitkan dalam catatan Injil Yohanes. Justru pada penampakan yang kedua, Yesus menampakkan diri di hadapan para murid dan pada saat itu ada Thomas. Thomas langsung merespons dan ini sebuah pengakuan iman, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi nggak hanya mengatakan ya Tuhanku, tapi juga sekaligus Allahku. Tuhanku itu Kyrios, lalu kemudian Allah, Adonai, YHWH. Ini merupakan sebutan yang sangat personal, pengakuan iman secara pribadi, secara personal, yang diungkapkan langsung oleh Thomas. Murid-murid yang lain kan nggak mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," ya. Mereka hanya mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Itu yang disampaikan oleh para murid. Tapi Thomas langsung secara personal dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu kata Tuhan Yesus. Saya mau lanjutkan ya 30-31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi ada banyak. Nggak hanya Maria Magdalena pada para murid Thomas, tapi ada banyak lagi. Tapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Thomas menjadi percaya, ia melihat langsung, walaupun tidak dieksplisitkan apakah Thomas menyentuh lambung Yesus, menyentuh bekas luka. Tetapi yang paling utama adalah pengakuan iman Thomas. Itu yang paling utama. Langsung ya, secara personal. Nah dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan. Batita Balita, anak mengetahui kisah tentang Tuhan Yesus yang meyakinkan Thomas. Anak mampu berkata, "Aku percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit." Kelas kecil dan besar, anak menyadari bahwa Tuhan Yesus terus memberikan keyakinan pada para murid bahwa ia sungguh bangkit. Anak mau percaya dengan kesungguhan hati untuk percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit meskipun ia tidak melihat kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menggali bagian firman Tuhan tentang kisah Thomas yang diyakinkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 24-29, kisah tentang Thomas yang diberikan keyakinan. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi keyakinan. Kita mau membahas kali ini ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Di kelas Batita Balita kali ini ada Kak Cynthia Juliana yang akan menolong kita menemukan ide menarik. Kak Cynthia, silakan. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan aku Kak Cynthia Juliana yang akan bersama-sama dengan kita membahas metode pengajaran pada kelas Batita dan juga Balita. Dari tema kita, Tuhan memberi keyakinan, maka kita akan bersama-sama melihat ada dua tujuan. Yang pertama, supaya anak-anak mengetahui kisah tentang Tuhan Yesus yang meyakinkan Thomas. Dan yang kedua, supaya anak-anak mampu berkata, "Aku percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit." Nah, kita akan bersama-sama mengawali pembelajaran kita dengan menaikkan sebuah pujian, yaitu Tanda Paku. Kakak-kakak pasti tahu lagunya ya. Dan nanti ketika akan mengajarkan dengan anak-anak, kita bisa menggunakan gerakan tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Nanti kakak bisa mengajak anak-anak Batita Balita
untuk memperagakan supaya mereka pun juga bisa punya gambaran tentang tanda cinta Yesus. Nah, ketika kita mau bersama-sama mempersiapkan diri masuk di dalam cerita Alkitab, maka dalam metode pengajaran ada beberapa alat peraga yang bisa kita bersama-sama persiapkan kakak-kakak. Yang pertama adalah biskuit asin, air teh tawar, potongan apel manis, dan juga gambar luka yang nanti akan ditempelkan di kaki, di tangan kakak guru sekolah minggu, supaya anak-anak juga bisa memvisualisasikan apa yang dilakukan Thomas dan mensimulasikannya. Nah, kenapa kemudian ada biskuit, asin, air teh tawar, potongan apel manis? Oh ya kakak-kakak, bahan ini dapat disesuaikan ya. Dan ini menjadi sebuah jembatan untuk masuk ke dalam cerita Alkitab kita pada saat ini, yaitu supaya anak-anak dapat merasakan dan juga membuktikan. Misalnya ketika kita akan bersama-sama membuktikan bahwa biskuit yang telah disiapkan, apakah rasanya manis? Kakak-kakak bisa bertanya, anak-anak, apakah biskuit ini benar manis? Ayo coba kita makan. Nah, ternyata rasanya asin bukan manis. Lalu kemudian juga dengan teh. Ada gelas yang berisikan dengan teh. Lalu kemudian kita berkata dan kita bertanya kepada anak-anak, anak-anak benar gak sih minuman ini adalah teh? Dan ternyata setelah dicoba, benar ini adalah teh. Begitupun juga dengan potongan apel. Anak-anak pasti tahu buah apel. Tapi kira-kira potongan apel ini asam tidak ya? Nah, untuk membuktikan, maka anak-anak kan harus memakannya. Setelah dimakan, ternyata potongan apel itu potongan apel yang manis. Nah, disinilah kita masuk ke dalam jembatan cerita. Bahwa biasanya seseorang itu baru percaya jika sudah merasakan atau mengalami terlebih dahulu. Dan hal itu juga dialami oleh murid Yesus yang kisahnya bersama-sama mau kita pelajari di dalam kesempatan kali ini. Nah, untuk masuk ke dalam cerita Alkitab, maka kita bisa menjelaskan konteks kepada anak-anak bahwa pada waktu itu di sebuah hari murid-murid Yesus sedang berkumpul di dalam rumah, mereka masih merasa takut dan bingung. Tetapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid. Mereka yang melihat menjadi percaya. Nah, tetapi persoalannya adalah ada satu murid yang tidak ada di sana, yaitu namanya Thomas. Lalu kemudian ketika Thomas datang dari kesedihannya, dari pergumulannya karena kematian Yesus, lalu teman-temannya menyambutnya berkata dengan gembira, "Thomas, kami sudah melihat Tuhan Yesus." Nah, di sini kita bisa bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, kira-kira apa ya jawabannya Thomas? Lalu kita melihat Thomas menggeleng, terus dia mengatakan, "Aku belum melihat sendiri. Kalau aku belum melihat, aku belum yakin." Dan di sanalah kita kadang-kadang sama seperti Thomas, kita baru percaya ketika kita sudah merasakan dan juga membuktikan dengan apa yang kita lihat dan kita alami. Masuklah dalam cerita 8 hari kemudian. Semua murid berkumpul lagi dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Dan tiba-tiba Yesus datang. Yesus berdiri di tengah mereka berkata dengan lembut, "Damai sejahtera untuk kamu." Dan ketika Yesus datang, Yesus melihat Thomas. Yesus tahu hati Thomas yang pada waktu itu masih ragu. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang kemudian tidak marah. Dia tidak mengatakan kamu tidak percaya Thomas, tetapi dengan penuh kasih Yesus berkata, "Thomas, sini lihat tanganku, sentuh lukaku, jangan ragu, percaya ya." Nah, di sini guru-guru bisa mengajak anak-anak batita dan balita untuk melakukan simulasi secara sederhana, meraba telapak tangan atau anggota tubuh dari guru sekolah minggu yang sudah ditempelkan gambar luka. Dan jelaskan pada waktu Thomas, ia juga merasakan luka pada tubuh Yesus seperti yang juga disimulasikan oleh anak-anak. Dan ketika itu terjadi, Thomas terkejut, namun hatinya hangat. Ia menjadi percaya karena dia sudah merasakan mengalami Yesus. Lalu dia mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dan Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Dan disinilah kita mengajak anak-anak untuk semakin yakin betul akan berita tentang kebangkitan Kristus, untuk percaya dan juga untuk bersama-sama kita dengan yakin betul mengatakan aku percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit. Ketika anak-anak percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit, kita mengatakan, menyerukan itu berulang-ulang kali, lalu anak-anak batita dan balita bisa semakin diperkuat dengan melakukan aktivitas yang akan mereka ingat, yaitu mewarnai, menambahkan bekas luka pada gambar Tuhan Yesus di kaki tangannya, dan itu juga akan menjadi pengingat bagi anak-anak bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah sungguh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib pada waktu itu dengan kaki tangan yang juga terluka. Lalu sebelum pulang, anak-anak juga dapat bersama-sama menghafalkan sebuah ayat emas, yaitu dari Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan itu yang akan juga menjadi kekuatan anak-anak untuk semakin memperkuat tekad mereka percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit. Demikian metode pengajaran untuk kelas batita dan balita. Selamat mempersiapkan kakak-kakak. Makasih Kak Cynthia sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Tuhan memberi keyakinan dalam kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Mega Tamba. Silakan Kak Mega. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya kita semua sehat di dalam Tuhan. Dan saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar bagaimana cara menyampaikan firman Allah kepada adik-adik kelas kecil dengan tema Tuhan memberikan keyakinan. Bahan Alkitab yang nanti adik-adik baca terambil dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, di mana adik-adik belajar akan kisah Yesus melalui penampakan dirinya kepada Thomas. Tujuan pembelajaran yang adik-adik nanti dapatkan yang pertama adalah adik-adik sadar bahwa Tuhan memberikan keyakinan pada murid bahwa ia sungguh bangkit. Dan yang kedua, adik-adik mau percaya dengan kesungguhan hatinya untuk mempercayai pada Yesus yang bangkit, meskipun mereka tidak bisa melihat kisah kebangkitan Tuhan. Aktivitas pengajarannya, kakak-kakak bisa dari sejak awal pelaksanaan ibadah, kakak-kakak biasanya membawa palu atau dengan tangan yang sudah berdarah gitu ya, mungkin menggunakan dengan betadine. Nah, jadi sejak awal ibadah sampai memasuki firman Tuhan memegang itu. Sehingga adik-adik bisa muncul penasaran diri gitu ya, kisah apa yang mau disampaikan. Baru nanti kakak-kakak bisa menyampaikan apa yang terjadi, kenapa kakak-kakak membawa palu atau tangan yang berdarah. Nah, dari mulai situlah kakak bisa bercerita kepada adik-adik bahwa ada kisah yang perlu dipelajari oleh adik-adik, yaitu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, yang mana Thomas tidak percaya begitu saja kedatangan Tuhan Yesus. Dia mau tahu gitu ya, mencari bukti apakah itu Yesus atau bukan. Sehingga Yesus akhirnya menunjukkan tangannya gitu ya, dengan bekas pukulan paku, dan disitulah Thomas akhirnya mempercayai bahwa dia yang datang adalah Yesus.
Nah, mungkin itu bisa digunakan di dalam pengajaran kita kepada adik-adik kelas kecil. Atau yang kedua, kakak-kakak bisa menggunakan dengan permainan. Kakak-kakak mengatakan kepada mereka gitu ya, apakah kamu yakin dengan kakak yang akan membantumu? Ya, saya yakin. Pasti mereka akan menjawab itu. Kakak-kakak jangan kasih hanya pertanyaan sekali ya, tapi terus berulang mungkin ya sekitar 2 atau 3 kali gitu ya, untuk meyakinkan mereka gitu ya, mereka mau nggak, yakin nggak dengan kehadiran kakak-kakak di situ bisa membantu mereka gitu ya. Jadi, apakah kamu yakin dengan kakak yang akan membantumu? Ya, aku yakin. Sungguh yakin? Iya kak, aku yakin. Beneran nih, yakin? Iya kak, aku yakin gitu ya. Lalu kakak-kakak minta satu ASM gitu ya, anak sekolah minggu, datang menghampiri kakak dan adik-adik itu harus membelakangi kakak gitu ya. Jadi otomatis punggungnya itu ada di depan kakak gitu ya. Lalu kakak nanya lagi, kamu yakin? Yakin kak? Gitu. Oke. Jatuhkan tubuhmu ke belakang kalau kamu yakin. Gitu ya. Dan kakak-kakak harus sigap juga ya, tangannya juga harus bersiap gitu ya untuk menangkap mereka dengan aman. Nah, ini mau menggambarkan, permainan ini mau menggambarkan bahwa kehadiran Yesus meskipun adik-adik tidak bisa melihat ya, tapi dia akan selalu ada dekat adik-adik. Dia akan selalu bersama dengan adik-adik. Asalkan adik-adik mempercayainya. Bukan seperti Thomas, mencari bukti itu beneran Yesus atau bukan. Gitu ya. Atau adik-adik mencari bukti, kayak gimana sih kehadiran Tuhan Yesus. Yesus tidak seperti itu. Tapi meyakini setiap hari dengan iman bahwa Kristus ada di dalam kehidupan adik-adik. Lalu kakak-kakak mungkin bisa menggunakan permainan yang kedua. Gitu ya. GSM, menutup mata salah satu ASM. Lalu nanti kakak-kakak sediakan kotak. Itu kotaknya nanti dibolongin di tengah. Ya. Di dalam kotak itu ada bola kecil atau ada sendok atau kapas gitu ya. Nanti kakak-kakak meminta adik-adik untuk mengambil dan meraba benda apa yang diambil, mereka harus tebak. Tapi ingat, harus ditutup matanya gitu ya, tanpa melihat. Dan ketika mereka mengambil sendok atau bola, mereka harus jawab, benar nggak jawabannya itu. Nah, ini juga mau menyampaikan pesan bahwa kita sebagai anak Allah tidak harus terus kita melihat Tuhan memang tidak bisa secara langsung, gitu ya. Tapi kita bisa mengalaminya, kita bisa meyakini bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamatku. Kita tidak bisa seperti para murid, gitu ya. Tuhan Yesus kelihatan secara fisik, secara tubuhnya bisa dipegang gitu ya, diraba dan sebagainya. Tapi di zaman saat ini, di masa kini, kita memang tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi kita punya satu iman yang mau meyakini, kita mau percaya bersama-sama bahwa ada Yesus loh yang perlu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita percayai bahwa Dia yang akan menolong kehidupan kita. Tanpa harus kita melihatnya secara fisik. Gitu. Nah, ayat hafalannya adalah terambil dalam Injil Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Rekomendasi lagu, kakak-kakak bisa menggunakan lagu pertama Tanda Paku. Yang kedua bisa dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Bisa juga dari Kidung Ceria 153, Waktu Aku Takut. Bisa juga dari Kidung Ceria 107, Kristus Bangkit Soraklah. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil. Kiranya kakak-kakak bisa bermanfaat pembelajarannya dan bisa diterapkan dalam pengajaran kelas. Terima kasih. Selamat melayani adik-adik. Makasih Kak Mega sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita akan membahas dalam bagian ini ide-ide penyampaian cerita di kelas besar. Nah, di kelas besar ada Kak Yunike. Kak Yunike akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih di kelas besar. Silakan Kak Yunike. Halo kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar kelas besar dengan tema Tuhan memberi keyakinan. Bacaan kita dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita akan belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan Yesus terus memberikan keyakinan pada para murid bahwa ia sungguh bangkit. Yang kedua, anak mau percaya dengan kesungguhan hati untuk percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit, meskipun ia tidak melihat kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, sebagai pengantar firman, kita akan bersama-sama dapat melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, alternatif pertama, kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain 2 benar 1 salah. Jadi secara bergantian, pelayan dan adik-adik memberikan 3 pernyataan yang terdiri dari 2 pernyataan benar dan 1 pernyataan yang salah. Nah, adik-adik yang lainnya diminta untuk menebak yang mana pernyataan yang benar dan yang mana pernyataan yang salah. Nah, alternatif kegiatan ini dapat kita tarik menjadi refleksi untuk jembatan ke pembacaan Alkitab. Bahwa dalam kehidupan ada pernyataan yang benar dan ada pernyataan yang salah. Kita dapat mencari bukti. Memang tidak harus melihat secara langsung, tetapi kita juga bisa mendengarkan kesaksian, kita bisa bertanya lebih lanjut. Dan dalam cerita kita nanti kita akan melihat juga bagaimana Thomas sedang mencari bukti, lalu Yesus hadir untuk meyakinkan Thomas. Dan juga kemudian untuk kita, Tuhan Yesus pun akan meyakinkan kita. Nah, kalau kita dapat mengatakan, ya Tuhan Yesus meyakinkan kita, seperti meyakinkan Thomas bagaimana kita akan baca bersama-sama. Alternatif kedua, kita dapat bermain percayakah kamu? Nah, jadi pelayan akan menyediakan sebuah barang yang ditaruh dalam kantong atau bungkus atau kotak sehingga tidak terlihat, atau mungkin yang kita suka sebut sebagai blind box. Nah, lalu pelayan menyebutkan isi benda dalam kotak atau bungkus itu sambil mengatakan, apakah kamu percaya kalau dalam bungkus ini terdapat titik-titik-titik? Nah, jika percaya, anak yang memegang kotak itu untuk pertama kali dapat mengoper kotak atau bungkus tersebut ke anak yang di sebelahnya. Tetapi jika anak itu tidak percaya, anak itu diminta untuk memegang isi dari bungkus tersebut. Jadi anak itu boleh memasukkan tangannya ke dalam kotak atau bungkus tersebut dan mencoba merabanya tanpa melihatnya. Sampai semua anak mendapatkan gilirannya, lalu terakhir pelayan dapat memberitahu benda apa yang sebetulnya ada di dalamnya. Refleksi jembatan ke pembacaan Alkitab, yaitu bahwa ada dari kita yang masih butuh diyakinkan
hingga kita butuh memegang benda yang ada dalam kotak tersebut. Dan pelayan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang masih butuh diyakinkan. Dan inilah juga yang Yesus lakukan terhadap Thomas sebagaimana akan kita baca. Lalu alternatif ketiga, kita dapat berdiskusi dengan anak-anak. Kita bisa membahas tentang ketidakyakinan. Misalnya melalui pertanyaan, apakah anak pernah merasa tidak yakin? Lalu apa yang dilakukan ketika anak sedang tidak yakin? Lalu kita dapat tarik refleksi jembatan ke pembacaan Alkitab, bahwa anak-anak yang pernah merasa tidak yakin tidak sendirian. Thomas sebagai murid Yesus pun juga pernah ragu atau tidak yakin. Dan Tuhan tidak meninggalkan Thomas yang sedang tidak yakin tersebut. Malah Tuhan Yesus menghampirinya sebagaimana nanti kita akan baca dalam Alkitab kita. Kalau kita dapat membuka Alkitab kita bersama-sama, kita dapat membaca secara bergantian atau meminta anak untuk membacanya. Lalu kita dapat mendiskusikan isi atau penjelasan dari Alkitab tersebut. Misalnya melalui pertanyaan, jadi bagaimana sikap Thomas saat pertama kali mendengar kabar bahwa Yesus bangkit? Di situ anak akan menjawab, lalu bagaimana Yesus menanggapi Thomas yang masih membutuhkan bukti? Apakah Tuhan Yesus kemudian marah, pergi, atau justru Tuhan Yesus menunjukkan bukti kepada Thomas? Lalu kita juga dapat bertanya seperti yang terdapat di bagian akhir bacaan kita. Lalu apa yang Thomas lakukan setelah membuktikan bahwa itu sungguh adalah Yesus yang bangkit? Apakah Thomas sekedar diam atau memuji Tuhan atau apa yang dilakukan? Nah, lalu setelah kita membahas bagian Alkitab, kita dapat bersama-sama merelevansikannya dengan situasi di masa kini. Apakah sebagai anak kita percaya bahwa Yesus bangkit? Lalu dari mana kita mengetahuinya? Untuk kita akan mengatakan bahwa kita dapat mengetahuinya dari kesaksian firman Tuhan. Lalu kita dapat bertanya juga apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu yang ketiga, bagaimana cara agar kita semakin percaya Yesus yang bangkit itu bersama dengan kita. Kita bisa tunjukkan melalui bagaimana bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana kita juga masih terus bisa punya harapan tetap bangkit sekalipun mungkin karena menghadapi kegagalan atau mungkin hal-hal lainnya yang pernah terjadi di hidup kita atau di hidup anak-anak. Kita bisa saling berbagi pengalaman di sana. Dan terakhir kita dapat membuat komitmen. Pertama, caranya bisa dengan menghafal ayat dari Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita juga dapat membuat selipan Alkitab yang dapat bertuliskan keyakinan iman kita masing-masing dalam bentuk kalimat-kalimat yang menyemangati, atau juga ayat yang adik-adik dapat pilih sendiri. Dan terakhir kita dapat tutup dengan berdoa bersama. Anak dapat kita ajak untuk membuat doa pribadi masing-masing, atau pelayan dapat memimpinnya, ataupun jika ada anak-anak yang mau memimpin doa bersama, dipersilahkan. Kita bersama-sama meminta pertolongan agar Tuhan boleh meneguhkan percaya kita. Dan Tuhan boleh meyakinkan kita, selalu meyakinkan bahwa Ia telah bangkit. Dan kita pun akhirnya semakin percaya bahwa Yesus bangkit. Demikianlah persiapan yang dapat saya bagikan. Selamat mempersiapkan diri lebih lanjut, kakak. Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih Kak Nike sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Semuanya sudah. Kiranya kakak-kakak bisa kelola semua yang kita dapatkan dalam program ini. Sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan terlebih yang terpenting, kita sendiri mengenal Tuhan yang memberi keyakinan. Yuk kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini, diberkatilah setiap kakak-kakak yang akan melayani nanti, dan biarlah mereka juga ditolong Tuhan untuk menyampaikan pengenalan akan Tuhan yang memberi keyakinan kepada adik-adik. Kami bersyukur. Dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.